Melanjutkan video sebelumnya, yaitu belajar HTML dasar. Jika teman-teman mengikuti video sebelumnya, kita sudah membuat tampilan yang seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, silakan dilihat videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, untuk memanggil CSS itu ada dua cara, yaitu cara internal dan cara eksternal. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas cara internalnya, yaitu di dalam head kita buat text style. Nah, di dalam style ini kita nanti akan membuat CSS-nya. Nah, CSS inilah yang akan mendekorasi tampilannya. Pertama, biasanya saya melakukan reset ya, yaitu membuat semua margin dan paddingnya itu 0. Jadi nggak ada jarak di luarnya atau antar elemennya. Coba kita lihat, setelah direset maka semua akan mepet seperti ini, karena jaraknya nggak ada, jaraknya 0. Nah, untuk yang masih belajar lebih baik tidak seperti ini, karena ini nanti akan membingungkan. Jadi untuk kali ini kita komentari dulu caranya. Blok semuanya, kemudian Ctrl/, otomatis akan dikomentari, maka ini nggak akan berfungsi lagi. Nah, sekarang saya pengen tulisan Hello World ini tulisannya warna merah. Nah, Hello World ini ada di dalam tag H1, maka kita di CSS-nya kita panggil H1. Nulisnya seperti ini. Kita tulis color red, maka warnanya akan jadi merah. Atau kita juga bisa memberi H1-nya ini kelas. Contoh, kita kasih nama kelas heading. Jadi di CSS-nya kita panggilnya heading, bukan H1 lagi. Nah, kalau manggil kelas itu diawali titik ya. Kalau memanggil ID itu diawali pagar. Karena kita mau manggil kelas, kita kasih titik. Nah, maka hasilnya akan sama. Nah, sekarang saya pengen tulisannya di tengah. Kita tulis saja tag align center. Dan tulisannya ini diganti belajar HTML dan CSS. Dan ini hasilnya. Sekarang saya pengen backgroundnya warna merah, dibalik background warna merah tulisan warna putih. Tulis saja background color atau background saja. Kita kasih red, kemudian color white. Nah, ini di pinggir dan atasnya kan ada jaraknya. Saya pengen ini dibuang, nggak ada jaraknya. Caranya di CSS kita tulis body. Nah, di dalamnya kita kasih margin 0 dan padding juga 0. Maka di pinggirnya sudah nggak ada jaraknya lagi. Tapi ini di atas masih ada jaraknya, belum mepet ya, belum mepet ke atas. Itu karena ada margin di headingnya tadi, di H1. Nah, sekarang kita di headingnya kita kasih margin 0, maka akan mepet ke atas. Nah, sekarang saya pengen kasih padding, jarak di dalamnya. Saya coba kasih padding 10 px. Nah, sekarang sudah ada jaraknya di dalam. Nah, sekarang saya pengen paragrafnya ini tulisannya banyak atau panjang gitu ya. Tulisannya ini bisa langsung dihapus semua, diganti langsung tulis lorem kemudian tab. Otomatis akan jadi tulisan banyak seperti ini. Nah, ini kan tulisannya pinggirnya nggak rata. Nah, sekarang saya pengen tulisannya
pinggirnya rata. Caranya di CSS, P-nya kita kasih tag align justify. Maka otomatis pinggirnya akan rata seperti ini. Nah, tapi ini terlalu mepet. Nah, gimana kalau pinggirnya kita kasih jarak? Nah, sebelumnya kita kasih margin bawahnya dulu supaya ada jarak antar paragrafnya. Kita kasih margin 0, 0, atas 0, samping 0, dan bawah 17 px. Nah, ini jadi mepet ke atas. Nah, sekarang headingnya kita kasih dulu margin bawahnya 10 px. Nah, sekarang sudah ada jaraknya. Nah, sekarang kita kasih jarak pinggirnya. Padding atasnya 0, pinggirnya 10 px. Nah, sekarang jadi ada jaraknya. Nah, sekarang saya pengen buat paragraf baru, tapi masing-masing paragrafnya warna teksnya berbeda. Langsung saja kita blok, kemudian Alt Shift bawah. Nah, sekarang masing-masing paragrafnya kita kasih kelas. Yang atas kita kasih kelas red. Dan yang bawah kita kasih kelas blue. Sekarang di CSS-nya kita kasih kelas red, isinya color red. Dan kelas blue, color blue. Nah, ini bawahnya kita hapus dulu lah ya, supaya nggak mengganggu. Nah, selanjutnya ini yang kemarin di video sebelumnya lupa dibahas. Kita bisa membuat link. Untuk membuat link kita buat tag A. Nah, di dalam A, tag A ini ada href. Nah, di dalam href ini kita kasih linknya, alamat websitenya. Nah, ini kalau diklik akan dialihkan ke websitenya. Nah, sekarang saya pengen linknya ini dikasih warna biru agak muda gitu ya. Kita panggil A, kasih color 09F. Ini warna biru agak muda. Kemudian garis bawahnya ini kita buang. Tulis saja text decoration none. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya pengen saat link ini diklik itu membuat halaman baru. Caranya cukup di dalam tag A kasih target underscore blank. Maka saat kita klik akan dibuatkan tab baru. Nah, ini bisa juga diganti jadi button. Jadi tag A ini diganti button. Maka linknya akan jadi tombol seperti ini. Tapi sekarang tidak bisa diklik. Nah, untuk bisa diklik, maka hrefnya tadi harus diganti on click. Kemudian di dalamnya window titik location titik href sama dengan tanda kutip 1, kemudian masukkan linknya. Baru bisa diklik. Namun targetnya ini tidak berfungsi lagi. Jadi walaupun dikasih target blank, maka dia tidak bisa membuat tab baru. Makanya saya lebih suka menggunakan A, karena suatu saat kita akan membutuhkan target. Lagi pula tag A pun bisa dibuat tombol menggunakan CSS. Caranya kasih saja kelas, misalkan btn. Kemudian kita panggil di CSS, kasih background biru muda dan warnanya putih. Kemudian kasih padding 5 pixel. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang coba kita kasih
border radius supaya ujungnya nggak lancip, ujungnya jadi tumpul, mirip seperti buttonnya tadi. Kasih border radius 5 pixel juga, maka hasilnya seperti itu. Kayaknya terlalu mepet, ini padding sampingnya coba kasih 8 pixel. Nah sekarang saya pengen saat di hover, saat mouse-nya itu diarahkan ke linknya ini, warnanya berubah. Caranya btn hover, kita kasih background blue. Nah sekarang kalau mouse-nya diarahkan ke link maka backgroundnya berubah. Nah mungkin segini dulu ya, ini pun videonya juga cukup lama, takut membosankan juga. Nah di video selanjutnya kita akan membahas cara memanggil CSS eksternal, juga membuat tabel.